Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi isu serius dalam bidang kesehatan lingkungan. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 17 juta ton sampah dan lebih dari 60% diantaranya berasal dari rumah tangga. Namun, data tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 30% sampah belum terkelola dengan baik. Artinya, masih banyak sampah yang berakhir di tempat terbuka, sungai atau laut. Sampah plastik menjadi perhatian khusus karena sifatnya yang sulit terurai. Plastik bisa membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terdegradasi. Dan selama proses itu, plastik akan pecah menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Menurut hasil penelitian BRIN 2022, mikroplastik telah ditemukan di berbagai sumber air di Indonesia, termasuk sungai, danau, bahkan air laut. Lebih mengkhawatirkan lagi, mikroplastik juga ditemukan pada garam dapur dan ikan konsumsi, yang berarti partikel ini berpotensi masuk ke tubuh manusia. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Regulasi ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemprosesan akhir secara ramah lingkungan. Upaya sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga atau sekolah merupakan langkah awal yang sangat efektif untuk mengurangi timbulan sampah dan mencegah pencemaran mikroplastik. Tema ini juga sejalan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Antara lain SDGs nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, karena lingkungan yang bersih berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Lalu SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dengan mendorong pengurangan penggunaan ulang dan daur ulang sampah. Lalu SDGs 14, ekosistem laut, karena pengelolaan sampah yang baik membantu mencegah pencemaran laut oleh limbah plastik. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami melakukan kegiatan edukasi tentang bahaya mikroplastik dan pentingnya memilah sampah di SDN 060885 Medan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran sejak dini agar generasi muda memiliki perilaku peduli lingkungan, dimulai dari langkah kecil, tidak membuang sampah sembarangan, dan mulai memilah sampah dengan benar. Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Melalui edukasi bahaya mikroplastik dan pentingnya memilah sampah, siswa dilatih untuk berperilaku ramah lingkungan dan hidup bersih. Program edukasi di SDN 060885 Padang Bulan Medan ini kami lakukan agar menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan tanggung jawab lingkungan, mengingat sekolah ini belum memiliki fasilitas pemilahan sampah yang memadai dan pemahaman siswa tentang dampak sampah plastik masih terbatas.
Ulangi sama Kak. Kulit kacang masuk mana? Dari. Ini iya, kacang warna hijau. Sampah plastik kacangnya masuk mana? Sudah pandai, mantap. Tahu kan bedanya? Kalau udah rumah kita tercemar karena sampahnya dimasukkan di tempat yang benar. Lalu sampah bisa didaur ulang menjadi barang baru. Apa itu daur ulang? Dibikin ulang. Iya betul. Jadi daur ulang itu misal kayak sampah botol plastik dibuat jadi pot bunga, sampah. Tangan dong semuanya. Ada tempel di papan tulis. Oke? Oke. Lagi. Bagian mana yang Kak, ini kan dibuang betulan ini kan, Kak? Enggak, nanti ditempel ya, tempel lagi di satu buka. Habis tahu lah. Ya. Sayur organik Pemberdayaan